Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga teman-teman. Hari ini saya membawakan materi Coffee Morning tentang SE5 tahun 2022, yaitu tentang kepatuhan wajib pajak. What's on SE5 tahun 2022 yang saya bagi menjadi 6 bagian besar. Yang pertama ada ketentuan umum, yang kedua ada perencanaan pengawasan wajib pajak, yang ketiga ada pelaksanaan pengawasan wajib pajak, yang keempat tindak lanjut pengawasan wajib pajak, dan yang kelima pengusulan dan evaluasi pengawasan wajib pajak, lalu yang terakhir ada ketentuan dan lain-lain. Sejarah SE5 ini merupakan penyempurnaan dan penyatuan aturan pengawasan kepatuhan sebelumnya, di mana terdapat 8 SE sebelumnya, SE3 tahun 2000 tentang penerbitan surat teguran, SE26 tahun 2012 tentang optimalisasi pemanfaatan dana perpajakan, SE27 tahun 2012 tentang pengawasan pembayaran massa, SE37 tahun 2015 tentang pengawasan wajib pajak baru, SE39 tahun 2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dan kunjungan visit kepada wajib pajak. SE62 tahun 2015 tentang pelaksanaan operasional tim pusat analisis perpajakan, SE49 2016 tentang pengawasan wajib pajak melalui sistem informasi, SE7 tahun 2020 tentang kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka perluasan basis data. Tujuan dikeluarkannya SE5 tahun 2002 ini adalah sebagai penyelarasan yang diperlukan untuk memberikan keseragaman dan kesinambungan dalam proses bisnis kepatuhan wajib pajak, maka disusunlah pedoman baru itu dengan mengacu pada surat edaran DJP nomor 5 tahun 2002 ini yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2022. Bagian pertama, ketentuan umum. DJP melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan juga objek pajak. Di sini wajib pajak terbagi menjadi wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Yang kedua, objek pajak baik yang telah maupun yang belum dikenakan kewajiban PBB atau pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, ada aktivitas strategi pengawasan, itu terbagi menjadi dua, yaitu PPM, pengawasan pembayaran massa, itu merupakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan pembayaran massa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan. Contohnya itu ada penerbitan surat teguran penyampaian SPT masa atau tahunan, penerbitan surat tagihan pajak atas keterlambatan pelaporan SPT masa atau tahunan, juga kekurangan atau keterlambatan pembayaran pajak atau faktur pajak. Selanjutnya ada pengawasan kepatuhan materi atau PKM, yaitu kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka pengawasan ekstensifikasi pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Contohnya, pengawasan terhadap sektor yang mengalami pertumbuhan, penambahan data pemicu, dan data penguji oleh kantor pusat DJP. Selanjutnya, proses bisnis pengawasan untuk salah satu dari jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak strategis. Itu ada pengawasan atas PPh, PPN, PPNBM, PBB, Bea Materai, serta pajak langsung dan pajak tidak langsung lainnya yang diadministrasikan oleh DJP. Hal ini dilakukan melalui penelitian kepatuhan formal dan penelitian kepatuhan material baik dalam lingkup PPM dan PKM, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Penelitian kepatuhan material ini ditindaklanjuti dengan P2DK, dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas agar tidak menambah beban kepatuhan atau compliance cost wajib pajak dan tidak mengganggu kegiatan usahanya. Outline besar kedua ada perencanaan pengawasan wajib pajak. Yang pertama ada penyusunan rencana pengawasan. Penyusunan rencana pengawasan ini terbagi menjadi
penyusunan rencana pengawasan di Kanwil DJP dan juga di KPP. Saya ambil contoh yang di Kanwil DJP. Rencana pengawasan di Kanwil DJP untuk suatu tahun itu dituangkan dalam ada yang namanya strategi pengamanan penerimaan pajak Kanwil DJP. Terdiri dari potensi penerimaan pajak per sektor usaha, estimasi penerimaan pajak dari setiap fungsi di Kanwil DJP, setiap KPP yang berada di bawah Kanwil DJP, estimasi penerimaan pajak dari aktivitas PPM dan PKM. Lalu selanjutnya ada strategi pengawasan Kanwil DJP, memuat estimasi penerimaan pajak dari fungsi pengawasan, program kerja pelaksanaan fungsi pengawasan, program kerja pemantauan, dan evaluasi atas kinerja penerimaan pajak yang berasal dari fungsi pengawasan pada tingkat Kanwil DJP. Selanjutnya ada penyusunan prioritas pengawasan. Masih sama, ada terbagi di kantor pusat DJP dan di Kanwil DJP. Saya ambil yang di contohnya yang di Kanwil DJP. Itu ada penetapan wajib pajak strategis. Jadi Kepala Kanwil itu dapat menetapkan wajib pajak strategis di KPP Pratama berdasarkan usulan wajib pajak strategis yang diajukan oleh Kepala KPP Pratama dengan menerbitkan keputusan penetapan wajib pajak strategis paling lama 7 hari kerja setelah usulan diterima dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun berjalan. Outline ketiga yaitu ada pelaksanaan pengawasan wajib pajak. Yang pertama ada penelitian kepatuhan formal. Untuk penelitian kepatuhan formal ini dilakukan oleh pegawai KPP yang tugas dan fungsinya pengawasan atau tim pengawasan perpajakan terhadap seluruh wajib pajak yang diadministrasikan di KPP bersangkutan. Di sini meliputi wajib pajak strategis dan juga wajib pajak lainnya. Dilakukan saat suatu kewajiban atau ketentuan formal perpajakan seharusnya akan, sedang, atau sudah dipenuhi oleh wajib pajak. Kegiatannya ada validasi dan analisis data dan atau informasi terhadap pemenuhan kewajiban atau ketentuan formal. Selain berdasarkan data yang dimiliki, penelitian juga dilakukan melalui kunjungan. Nah, hasil penelitian kepatuhan formal melalui kunjungan ini dituangkan dalam namanya daftar nominatif atau DAFNOM yang terdiri dari DAFNOM wajib pajak yang diterbitkan surat imbauan dan DAFNOM wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan tujuan lain. Selanjutnya ada penelitian kepatuhan material. Terbagi menjadi 3, yaitu ada yang di kantor pusat DJP, kantor wilayah DJP, dan juga di KPP. Saya ambil contoh yang di KPP, dilakukan oleh pegawai KPP yang tugas dan fungsi pengawasan atau tim pengawasan perpajakan terhadap WP dalam DPP. Kemudian terdiri dari kegiatan validasi dan analisis data dan atau keterangan untuk kemudian menentukan simpulan dan tindak lanjutnya. Hasil simpulan dari pelaksanaan penelitian kepatuhan material ini dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan, sedang dilakukan bukti permulaan atau bukper, atau sedang dilakukan penyidikan. Lalu hasil yang kedua ada tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, atau yang hasil ketiga ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Lalu ada P2DK, permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi Kepala KPP itu punya kewenangan untuk melaksanakan P2DK dengan menerbitkan SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan melalui sistem informasi pengawasan dan ditandatangani oleh KPP. SP2DK ini sendiri disampaikan melalui fax, jasa pos, kurir ekspedisi, atau diserahkan langsung kepada WP melalui kunjungan saat WP datang ke KPP. SP2DK juga bisa disampaikan secara elektronik melalui akun DJP online untuk wajib pajak yang telah mengaktifkan akun DJP online-nya dan telah mengakomodasi penyampaian SP2DK secara elektronik. Selanjutnya, wajib pajak yang menerima SP2DK diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan paling lama 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK
tanggal kirim SP2DK menggunakan fax atau jasa ekspedisi, atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak. Wajib pajak sendiri diberikan pilihan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK. Yang pertama dengan tatap muka langsung, tatap muka melalui media audiovisual, dan juga tertulis. Bila wajib pajak tidak menyampaikan penjelasan atas SP2DK dalam jangka waktu penyampaian, maka selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kunjungan. Kunjungan di sini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada persiapan kunjungan, yang kedua pelaksanaan kunjungan, dan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil kunjungan. Outline yang keempat, tindak lanjut pengawasan wajib pajak. Yang pertama itu ada pengusulan pemeriksaan. Nah, dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Contohnya, penelitian kepatuhan formal yang menghasilkan daftar nominal, daftar nominatif wajib pajak untuk diusulkan pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pengukuhan PKP. Sesuai dengan contoh sebelumnya, itu penelitian kepatuhan formal di Kanwil yang telah dijabarkan di slide sebelumnya. Lalu pengusulan pemeriksaan dapat berupa pengusulan pemeriksaan tujuan lain, pengusulan pemeriksaan berdasarkan data konkret, pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko meliputi satu atau beberapa jenis pajak, atau berdasarkan analisis risiko meliputi seluruh jenis pajak atau all taxes. Lalu yang kedua itu ada pengusulan bukti permulaan. Dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Di sini sebagai contoh penelitian kepatuhan material di Kanwil DJP. Dengan simpulan terdapat modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan juga adanya indikasi tindak pidana perpajakan. Pengusulan bukti permulaan ini dilaksanakan dengan membuat nota dinas pengiriman pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian diserahkan kepada direktur yang memiliki tugas dan fungsi menindaklanjuti bukti permulaan atau oleh Kepala Kanwil DJP. Selanjutnya dilakukan penelaahan sebagai bentuk pengusulan bukti permulaan. Lalu yang ketiga ada pengusulan kegiatan pengamatan dan atau operasi intelijen. Dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan P2DK dengan simpulan wajib pajak tidak ditemukan. Caranya sama dengan mengirimkan nota dinas pengusulan kegiatan pengamatan dan atau operasi intelijen oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP paling lama 5 hari kerja sejak penyelesaian LHP 2DK. Lalu ada pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan. Dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan P2DK dengan simpulan bahwa penjelasan wajib pajak ini perlu dilakukan validasi atau konfirmasi atas kebenaran dan keakuratannya melalui kegiatan penilaian. Dilakukan dengan mengirimkan nota dinas juga permintaan bantuan penilaian oleh pegawai KPP yang memiliki fungsi dan tugas pengawasan atau tim pengawasan perpajakan kepada Kepala KPP. Selanjutnya ada pengusulan perubahan data dan atau status wajib pajak secara jabatan. Nah, salah satu dilakukannya pengusulan perubahan data dan atau status wajib pajak secara jabatan ini antara lain adalah tindak lanjut pelaksanaan dari P2DK dengan simpulan wajib pajak memiliki data dan atau status yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di sini dilakukan karena salah satu tindak lanjut atas P2DK tadi dengan simpulan wajib pajak terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait layanan dan atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimilikinya. Pengusulan ini
dapat berupa yang pertama ada pencabutan surat keterangan bebas atau SKB, pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kedua ada SKTD atau surat keterangan tidak dipungut. Yang ketiga ada pencabutan penetapan daerah terpencil. Yang keempat ada peninjauan kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement. Yang kelima ada perubahan administrasi layanan dan atau fasilitas perpajakan lainnya. Selanjutnya ada pemberitahuan kepada wajib pajak. Ini dapat berupa yang pertama ada penerbitan surat imbauan, ada penerbitan surat keputusan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan, STP atau penerbitan surat tagihan pajak, penerbitan surat teguran, penerbitan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau SP3 P2DK dan pemberitahuan lainnya. Yang kedelapan ada pengusulan pembetulan produk hukum secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengawasan wajib pajak. Pegawai DJP yang menindaklanjuti pengusulan pembetulan produk hukum secara jabatan ini akan menginformasikan penyelesaian pengusulan tersebut kepada pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan atau tim pengawasan perpajakan paling lama 10 hari sejak tindak lanjut tersebut selesai dilaksanakan. Lalu outline yang kelima ada pengusulan dan evaluasi pengawasan pajak. Di sini terdapat ada dua, yaitu ada pemantauan evaluasi dan pengawasan wajib pajak. Pemantauan pengawasan wajib pajak sendiri di sini dilakukan pemantauan pengawasan WP di kantor pusat DJP, di kantor wilayah DJP, dan juga di kantor pelayanan pajak. Hal ini berlaku surut juga untuk evaluasi pengawasan wajib pajak. Ada di kantor pusat DJP, kantor wilayah DJP, dan juga kantor pelayanan pajak. Outline yang terakhir itu ada ketentuan lain-lain. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengawasan secara efektif dan optimal, kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindak lanjut, dan pemantauan evaluasi, maka dilakukan melalui sistem informasi pengawasan. Dalam hal sistem informasi pengawasan telah tersedia. Jadi dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan pengawasan itu baik dari wajib pajak dan tindak lanjut pengawasan wajib pajak di KPP disampaikan kepada seksi pelayanan paling lama 5 hari kerja sejak penyelesaian tindak lanjut pengawasan wajib pajak untuk kemudian ditata usahakan dalam bentuk berkas induk wajib pajak. Sekian materi Coffee Morning pada pagi hari ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.